welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPK ya teman-teman ya. Tentang SCT dan PCK, pahami trik dan tipsnya pembahasan soal dari aku. Soal SCT dan PCK itu berjumlah 50 soal ya teman-teman ya. 50 soal. Soal SCT itu berjumlah berapa? 15 soal. Soal PCK berjumlah 35 soal. Jadi semuanya totalnya adalah 50 soal. Dan untuk SCT itu nilainya berpoin ya teman-teman ya. Poin 5 untuk jawaban yang paling unggul atau betul. Nah, poin 1 untuk jawaban salah atau nilai paling rendah, seperti itu ya teman-teman ya. Hati-hati teman-temanku semuanya ketika mengerjakan soal UKPPK ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPK-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja, terdapat banyak masalah yang terkait dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam suatu kegiatan belajar IPAS, guru memberikan masalah yang sering muncul saat musim hujan tiba, yaitu banjir. Langkah berikutnya yang harus guru sampaikan untuk dituliskan dalam lembar kerja adalah peserta didik. Bagaimana teman-teman? Kita lihat untuk opsi yang A, menentukan akar permasalahan, B, mencari penyebab terjadi banjir, C, mengumpulkan data terkait banjir, D, menentukan solusi penyelesaian, E, membuat sintesis penyelesaian masalah banjir ya teman-teman ya. Jadi di sini soal ke-1 ini adalah terdapat banyak masalah ya teman-teman ya. Terdapat banyak masalah ketika hujan tiba, musim hujan, seperti itu ya. Terus di sini langkah berikutnya yang harus guru sampaikan untuk dituliskan ke dalam lembar kerja terkait kegiatan belajar IPAS ya teman-teman ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh peserta didik? Untuk opsi yang A, menentukan akar permasalahan. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman, karena ini kan sesuai yang harus ditulis oleh siswa ya, dituliskan dalam lembar kerja ya, yang terdapat masalah ketika musim hujan, seperti itu. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Opsi yang B, mencari penyebab terjadinya banjir. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat, malah mencari, padahal kan pertanyaannya adalah terdapat banyak masalah. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman, mencari penyebab terjadi banjir. Opsi yang C, mengumpulkan data terkait banjir. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Opsi yang D, menentukan solusi penyelesaian. Nah, untuk opsi yang D juga kurang tepat, ini malah menentukan solusi penyelesaian. Opsi yang E, membuat sintesis penyelesaian masalah banjir. Nah, untuk opsi yang E ini juga malah kurang tepat ya teman-teman ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Ini kan ada tabel sintaks pembelajaran problem based learning ya teman-teman. Di sini kan ada fase ya, ada kegiatan guru dan kegiatan peserta didik. Nah, arahkan peserta didik pada masalah. Nah, kegiatan guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan persyaratan penting yang harus disediakan, dan memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Nah, kegiatan peserta didik peserta didik memahami tujuan pembelajaran, menyediakan persyaratan penting, dan menyiapkan diri untuk terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Nah, yang fase lagi, aturlah peserta didik untuk belajar. Nah, ini membantu peserta didik mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan tugas belajar terkait dengan masalah. Nah, kegiatan peserta didik Peserta didik mendefinisikan masalah dan bersiap menerima tugas belajar terkait dengan masalah. Nah, terus yang kemudian ada lagi penyelidikan atau penelitian dilakukan oleh individu atau kelompok. Dan guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi perilaku yang sesuai percobaan, mencari penjelasan dan solusi. Kegiatan peserta didik Peserta didik mengumpulkan informasi berperilaku yang sesuai dengan percobaan, mencari penjelasan dan solusi. Nah, yang ketiga, yang keempat dari fase penyajian hasil karya. Kalau hasil karya itu bukan ya teman-teman ya. Opsi yang kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian. Nah, di pertanyaan yang pertama tadi ini ada kaitannya dengan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke soalnya, karena di sini kan terdapat banyak masalah ya teman-teman ya. Nah, pada saat kegiatan belajar IPAS, yaitu masalahnya sering muncul saat musim hujan. Guru harus sampaikan untuk dituliskan dalam lembar kerja. Peserta didik apa yang harus dilakukan? Otomatis yang A ya teman-teman. Di sini kan menentukan akar masalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A.
Soal yang kedua, kali ini tentang SJT ya teman-teman ya. Seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, jadi di soal kedua ini pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik ya teman-teman ya. Kan ini, tapi dengan apa? Guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam apa proses pembelajaran. Nah, untuk memperkaya apa pengalaman belajar peserta didik. Nah, jadi di opsi A, B, C, D, dan E kita cari bahwa manakah pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik ya teman-teman ya. Kita langsung saja membahas opsi yang A, mengundang orang tua atau wali untuk datang ke kelas hanya saat acara tertentu seperti pameran karya peserta didik tanpa melibatkan mereka secara rutin dalam pembelajaran. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman, hanya mengundang orang tua wali murid untuk datang ke kelas hanya saat-saat acara tertentu saja. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat karena di sini apa? Tidak ada pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua atau wali murid untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas di rumah. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan di sini menyusun modul pembelajaran sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua wali murid untuk memastikan anak-anaknya mereka menyelesaikan tugas di rumah. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman untuk opsi yang B, karena kan di sini pembelajaran itu lebih berpusat pada peserta didik. Untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ini tidak ada pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Opsi yang B kita skip ya. Opsi yang C, mengirimkan survei kepada orang tua atau wali untuk mengetahui minat mereka dalam berpartisipasi pembelajaran, namun tidak menindaklanjutinya dengan tindakan konkret. Opsi yang C ini kurang tepat karena di sini apa? Namun tidak menindaklanjutinya dengan tindakan konkret. Nah, untuk opsi yang C ini tidak ada berpusat pada peserta didik ya teman-teman ya. Opsi yang D, mengadakan sesi wawancara dengan orang tua atau wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan membuat peserta didik pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik ya. Bagus sekali di sini mengadakan wawancara, terus kemudian memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan di dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan. Nah, bagus sekali opsi yang D. Opsi yang E, menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas namun tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua, wali, dan masyarakat tentang kontribusi mereka. Opsi yang E juga kurang tepat. Ini tidak ada tindakan pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik ya. Jadi poin unggul itu untuk opsi yang D ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 itu opsi yang B, poin 3 opsi yang C, poin 2 opsi yang A, poin 1 untuk opsi yang E. Soal ketiga, peserta didik kelas 3 sedang membaca teks informasi tentang kebersihan diri. Guru meminta peserta didik mendata kosakata baru terkait topik tersebut. Kemudian peserta didik membacakan kosakata tersebut di depan kelas. Beberapa peserta didik fasih membacakannya, tetapi sebagian besar peserta didik masih kesulitan umpan balik apakah yang sesuai dengan situasi tersebut. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Jadi di soal ketiga ini kan peserta didik itu sedang membaca teks informasi tentang kebersihan diri ya teman-teman ya. Guru itu kan meminta peserta didik mendata kosakata baru. Nah, terkait topik tersebut. Kemudian peserta didik membacakannya kosakata tersebut di depan kelas. Nah, ada beberapa peserta didik fasih membacanya, tetapi sebagian besar peserta didik masih mengalami kesulitan. Nah, umpan balik apakah yang sesuai dengan situasi tersebut ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, memotivasi peserta didik agar bisa membaca cepat. Bagus ya teman-teman ya, kita sebagai seorang guru ya harus memberikan umpan balik ya, memotivasi peserta didik agar bisa membaca cepat. Opsi yang pertama ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang
kedua, menyampaikan evaluasi pembelajaran pada hari itu. Hanya menyampaikan evaluasi saja tanpa memotivasi ya teman-teman ya. Opsi yang kedua ini kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang ketiga, memberikan tips-tips menghafal isi teks secara efektif. Nah, untuk opsi yang ketiga ini kurang tepat sekali ya teman-teman ya. Ini memberikan tips-tips saja tanpa memberikan umpan balik seperti memotivasi. Wah, kamu bagus sekali. Wah, kamu harus semangat. Nah, seperti itu. Opsi yang ketiga kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi keempat, menyodorkan berbagai metode membaca pemahaman. Nah, untuk opsi yang keempat ini lebih bagus daripada opsi yang kedua dan ketiga teman-teman ya. Kan umpan baliknya menyodorkan berbagai metode membaca pemahaman. Opsi yang keempat bagus sekali ya teman-teman ya. Opsi kelima, mengulang pembelajaran dengan bantuan tutor sebaya. Nah, untuk opsi yang kelima ini bagus ya teman-teman ya, mengulang pembelajaran dengan bantuan tutor sebaya. Nah, sesama teman yang tadi bisa fasih membacakannya, terus kemudian mengajarkannya kepada temannya yang sebagian peserta didik masih kesulitan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling benar itu opsi pertama dan opsi keempat dan kelima ya teman-teman ya. Soal keempat, seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua atau wali secara online tanpa adanya komunikasi langsung. B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah serta mendengarkan umpan balik mereka. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan laporan orang tua atau wali akan terlibat dalam proses pembelajaran. D. Mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua atau wali tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak mereka. E. Mengundang orang tua atau wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Jadi di sini kan masalahnya kan guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran ya teman-teman ya. Karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Nah, guru tersebut ingin membantu orang tua wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anaknya mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah opsi yang A, menyusun laporan pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua atau wali secara online tanpa adanya komunikasi langsung. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman, malah menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua secara online tanpa adanya komunikasi langsung. Iya, kalau orang tuanya itu bisa memakai HP ya teman-teman. Kalau tidak bagaimana? Seperti itu. Opsi yang A kurang tepat ya. Opsi yang B, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah serta mendengarkan umpan balik mereka. Nah, untuk opsi yang B itu lebih bagus daripada opsi yang A karena kan di sini mengadakan pertemuan rutin itu penting ya teman-teman ya dengan orang tua wali ya untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah. Bukan memberikan akses pembelajaran yang akses secara online ya. Jadi dan kemudian opsi yang B serta mendengarkan umpan balik mereka. Nah, itu bagus sekali opsi yang B ya teman-teman ya. Opsi yang C, memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua atau wali akan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya, malah memberikan tugas tambahan padahal di pertanyaannya itu kan peserta didik mengalami kesulitan ya teman-teman, malah diberikan tugas tambahan. Nah, dengan tujuan agar orang tua atau wali terlibat dalam proses pembelajaran. Ini kalau orang tuanya sibuk lah, kalau tidak sibuk bagaimana ya teman-teman? Opsi yang C kurang tepat ya. Opsi yang D, mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk mengingatkan orang tua atau wali tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak mereka. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya, karena di sini ada pesan singkat. Ini malah membingungkan ya, tidak jelas. Nah, tidak jelas ini pelajarannya bagaimana, tugas-tugasnya seperti apa, ya seperti itu. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E, mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pembelajaran di rumah. Nah, untuk opsi yang E ini bagus daripada opsi yang D ya teman-teman ya. Karena kan di sini opsi yang E ini ada memberikan penjelasan singkat ya, menjelaskan
memberikan penjelasan singkat ya tentang pentingnya keterlibatan mereka. Itu bagus daripada opsi yang D ya teman-teman ya. Opsi yang D kan memberikan pesan singkat. Nah, kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu opsi yang B ya teman-teman. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 itu opsi yang E ya. Poin 3 itu poin 3 itu untuk opsi yang A. Poin 2 itu opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang C. Soal kelima, Bu Siti guru kelas 4 SD Tunas Bangsa membelajarkan materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Pada saat pembelajaran materi tersebut, Bu Siti memberikan cerita tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan meminta peserta didik untuk menganalisis tentang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda berkontribusi terhadap persatuan bangsa Indonesia. Ketika menyusun materi pembelajaran untuk kelompok belajar yang heterogen, cara yang tepat yang dilakukan Bu Siti adalah A. Menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua peserta didik dalam pembelajaran. B. Tidak memperhatikan perbedaan setiap peserta didik dalam bekerja kelompok. C. Fokus pada peserta didik yang memiliki kinerja yang baik pada saat mengikuti pembelajaran. D. Melakukan penilaian formatif tentang materi yang dipelajarkan di akhir pembelajaran yang dilaksanakan. E. Menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Nah, kelima ini kan Bu Siti itu kan membelajarkan materi membangun jati diri ya teman-teman dalam kebinekaan. Nah, pada saat pembelajaran materi tersebut Bu Siti memberikan cerita tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan meminta peserta didik untuk menganalisis ya teman-teman ya tentang bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda berkontribusi terhadap persatuan Indonesia. Nah, ketika menyusun materi pembelajaran untuk kelompok belajar yang heterogen ya teman-teman, yang heterogen, cara yang tepat dilakukan Bu Siti adalah kita lihat untuk opsi yang B, menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Ini kan pertanyaannya kan kelompok belajar heterogen, jadi kurang tepat ya. Opsi yang A ini kan opsi yang A kurang tepat, opsi yang B tidak memperhatikan perbedaan setiap peserta didik dalam bekerja kelompok. Nah, untuk opsi yang B ini malah kurang tepat, tidak memperhatikan. Guru itu tidak boleh acuh tak acuh ya, cuek seperti itu kepada muridnya ya, tidak memperhatikan perbedaan siswa. Ya harus tahu ya, ini murid begini, yang satu ini murid yang begini, murid yang satunya seperti itu. Opsi yang B kurang tepat ya. Opsi yang C fokus pada peserta didik yang memiliki kinerja yang baik pada saat mengikuti pelajaran. Nah, apalagi untuk opsi yang C ini malah kurang tepat ya. Ini hanya fokus hanya pada kinerja peserta didik yang baik saja. Bagaimana dengan kinerja yang tidak baik ya teman-teman ya. Opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D melakukan penilaian informatif tentang materi yang dipelajarkan di akhir pembelajaran dilaksanakan. Melakukan penilaian formatif aja ini kurang tepat sekali ya teman-teman ya. Ini kan kelompok belajar yang heterogen ya. Ini bukan cara yang tepat yang dilakukan oleh Bu Siti ya. Opsi yang E menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Opsi yang E kan di sini menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini pembelajaran diferensiasi itu apa, teman-teman? Nah, ini strategi, karakteristik, keragaman di kelas. Nah, kalau strategi ini kan menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, seperti itu. Pembelajaran untuk karakteristik, pembelajaran dan konsep dan prinsip memberikan dorongan penilaian berkelanjutan, menggunakan pengelompokan secara konsisten dan fleksibel ya, teman-teman ya. Siswa aktif bereksplorasi dengan bimbingan dan arahan dari guru. Keragaman di kelas, kesiapan belajar, minat siswa, profil pelajar siswa. Nah, guru harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya teman-teman ya. Bu Siti harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Karena kan di sini untuk kelompok belajar heterogen ya teman-teman ya. Itu cara yang tepat yang dilakukan oleh Bu Siti. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang E ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.